Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Cerita kali ini kita akan membahas film kisah nyata lagi ya, yaitu tentang pasukan marinir Amerika yang berjuang mati-matian melindungi pembawa kode Sandi Navajo untuk menyampaikan strategi Amerika dalam mengalahkan Jepang pada pertempuran di Pasifik. Yaudah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film Wind Talkers tahun 2002. Cerita ini dimulai saat seorang pria dari suku Navajo bernama Benyazi yang sedang berpamitan dengan keluarganya. Ia akan berangkat mengikuti pelatihan militer di California dan juga sebagai pembawa kode komunikasi di medan pertempuran. Di dalam bus itu, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Charlie. Scene berpindah di Kepulauan Solomon pada tahun 1943. Di sana sedang terjadi pertempuran antara pasukan Amerika melawan pasukan Jepang. Pasukan Amerika yang terkepung oleh pasukan Jepang dari berbagai sisi membuat pasukan Amerika kewalahan, serta banyak dari mereka yang tewas. Tapi seorang pemimpin pasukan yang bernama Joe Enders tetap bersikeras mempertahankan posisi mereka dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Satu persatu tentara Amerika pun mulai berjatuhan di sana. Bahkan Joe Enders sendiri juga harus terkena serangan dari pasukan Jepang. Di kamp pelatihan California, Benyazi dan rekan-rekannya sedang melaksanakan sumpah prajurit untuk setia mengabdi sepenuh jiwa dan raga kepada Amerika. Di kamp tersebut, mereka juga mendapat pelatihan mempelajari kata sandi yang bisa dipakai di medan pertempuran. Dengan bahasa suku Navajo dalam pelatihan tersebut, Benyazi dan Charlie ternyata lebih mahir dari rekan-rekannya. Di rumah sakit militer, Joe Enders yang satu-satunya selamat dari pertempuran kini sedang mendapat perawatan medis. Tapi ia selalu teringat saat pertempuran di Kepulauan Solomon yang membuatnya sangat sedih karena kehilangan beberapa anak buahnya. Tidak lama kemudian, seorang perawat datang membawakan obat untuk mengobati luka yang berada di bagian telinga kirinya. Walau kondisinya yang belum pulih, Joe sendiri tetap ingin kembali ditugaskan ke medan peperangan. Setelah mendapatkan perawatan medis, kesehatan Joe mulai membaik. Ia pun diperiksa apakah telinganya sudah benar-benar pulih. Amazing. Hingga akhirnya ia pun diizinkan untuk kembali bertugas. Seketika itu ia langsung memenuhi panggilan atasannya, dan atasannya itu sangat menghargai keberanian Joe Enders saat pertempuran di Kepulauan Solomon. Lalu atasannya juga mengatakan bahwa tentara Jepang selalu dapat memecahkan sandi rahasia Amerika, sehingga pasukan Amerika mengalami kekalahan. Kini markas pusat sedang menyusun sandi rahasia baru dari bahasa suku Navajo. Atasannya juga memberitahu bahwa Joe Enders mendapat misi menjaga keselamatan dan melindungi pembawa kode sandi Navajo. Dalam situasi dan kondisi apapun, mereka tidak boleh sampai tertangkap hidup-hidup oleh tentara Jepang. Yes, sir. I do. Congratulations. You just made sergeant. Setelah mendapatkan pelatihan, Benyazi dan Charlie akhirnya mendapat kepercayaan untuk menjadi pembawa kode sandi Navajo. Ketika sampai di camp, mereka disambut oleh Sersan Henderson. Lalu mereka semua dikumpulkan sekaligus mendapat kabar bahwa mereka akan dikirim ke medan pertempuran besok pagi. Pada 16 Juni 1944, pasukan Amerika telah sampai di Kepulauan Saipan. Pada pertempuran itu, pasukan Jepang menyerang marinir Amerika dengan sangat brutal. Henderson yang melihat pasukannya kewalahan memerintahkan Joe Enders untuk meminta bantuan ke markas pusat. Setelah mendapatkan koordinat musuh, Joe Enders memerintahkan Benyazi untuk mengirim koordinat musuh dengan bahasa Navajo. Ternyata Jepang telah menyadap komunikasi Amerika. Namun tentara Jepang juga kesulitan memecahkan kode komunikasi tersebut, sehingga pasukan Amerika langsung membombardir para tentara Jepang dengan cepat.
Hingga akhirnya pasukan Amerika berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan beberapa wilayah Saipan berhasil mereka kuasai untuk sementara waktu. Malam harinya, ketika Joe Anders dan Henderson sedang bersantai, mereka melihat Beniazi dan Charlie sedang melakukan ritual doa suku Navajo. Some kind of prayer, our orders. Keesokan harinya, setelah Beniazi mandi, seorang tentara bernama Jack membudinya dengan mengatakan bahwa ia tidak suka dengan suku Indian dan terus menghina suku Navajo. Bahkan ia juga memukuli Beniazi menggunakan senjatanya. Beniazi yang kehilangan kesabaran seketika langsung membela diri dengan menghajarnya. Tidak lama kemudian, para tentara yang melihat perkelahian itu berusaha menghentikan mereka berdua. Setelah kejadian itu, pasukan Amerika kembali bergerak maju. Dan saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang artileri. Ternyata serangan itu berasal dari pasukan mereka sendiri yang salah membaca koordinat. Joe Anders dan tentara lainnya pun seketika langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Akibat ledakan itu, para tentara Jepang mengetahui posisi mereka dan langsung memberikan serangan. Hingga akhirnya pasukan Amerika pun terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berlindung di sebuah lubang. Saat mereka akan meminta bantuan, ternyata radio komunikasi yang dibawa oleh Beniazi mengalami kerusakan. Sehingga mereka tidak bisa menghubungi markas pusat untuk memberitahu bahwa serangan artileri yang mereka luncurkan sasarannya kurang tepat. Di tengah kebingungan itu, Beniazi yang menyadari kalau dirinya mirip dengan orang Jepang berencana untuk menyamar menjadi tentara Jepang dengan tujuan agar mereka bisa mencuri radio komunikasi milik tentara Jepang. Sementara Henderson dan tentara lainnya mulai bergerak maju untuk mengalihkan perhatian tentara Jepang. Saat mereka sudah mendekati pasukan Jepang, Beniazi berpura-pura mendang Joe Anders dengan maksud agar para tentara Jepang percaya bahwa Joe Anders adalah seorang tawanan. Dan di saat waktu yang tepat, Joe Anders seketika langsung menembaki para tentara Jepang yang berada di hadapannya. Mereka berdua pun akhirnya berhasil menguasai radio tentara Jepang dan langsung menghubungi pasukan artileri dengan memberikan koordinat musuh dengan tepat. Dan akhirnya pasukan Amerika pun berhasil mengalahkan pasukan Jepang. Berkat keberaniannya, Joe Anders mendapatkan penghargaan. Lalu ia juga memberitahu bahwa ia melakukan aksi heroik itu berkat bantuan Beniazi. Selanjutnya, pasukan Amerika kembali bergerak maju menuju desa Tanapak. Sesampainya di sana, mereka langsung mengamankan lokasi dengan mengevakuasi warga sipil menuju tempat yang lebih aman. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Jepang datang menyerang. Serangan dadakan itu membuat pasukan Amerika terkejut dan langsung mencari perlindungan. Saat Henderson berusaha menyelamatkan Charlie, tanpa diduga ia justru tewas terkena tebasan samurai. Charlie yang merupakan salah satu pembawa kode sandi Navajo itu harus ditangkap oleh tentara Jepang. Ia kemudian akan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Joe Anders yang melihat itu berusaha menyelamatkan Charlie dengan menembaki tentara Jepang. Namun sayang, pistol yang ia gunakan kehabisan peluru. Dengan berat hati, Joe Anders pun langsung melemparkan granat ke arah Charlie dan tentara Jepang. Walaupun dengan susah payah, akhirnya tentara Amerika berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Beniazi yang baru saja datang seketika mencari sahabatnya. Dengan rasa bersalah, Joe Anders selalu memberitahu di mana jasad Charlie berada. Beniazi yang melihat Charlie sudah tewas pun akhirnya menangis dan kesal karena Charlie tewas akibat Joe Anders yang melemparkan granat ke arahnya. Karena sudah tidak bisa lagi menahan kemarahan, akhirnya Beniazi langsung memukuli Joe Anders. Beruntungnya, salah satu tentara di sana berhasil melerainya. Kini, pasukan Amerika berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan Saipan dan hanya menyisakan beberapa wilayah saja yang belum mereka kuasai.
Joe Anders dan yang lainnya pun terus bergerak maju bersama Kompi 8 menuju wilayah yang masih dikuasai oleh tentara Jepang. Sesampainya di suatu wilayah, Joe Anders dipanggil atasannya untuk mengintai sebuah bukit yang merupakan pertahanan terakhir tentara Jepang. Dan jika pasukan Amerika berhasil merebut wilayah itu, maka seluruh Saipan akan dikuasai oleh tentara Amerika. Bersama tentara lainnya, Joe Anders pun langsung bergerak maju menuju ke atas bukit. Mereka kemudian berjalan secara perlahan dan sangat hati-hati. Namun di tengah perjalanan seketika mereka berhenti dan baru menyadari saat ini sedang berada di ladang ranjau. In the middle of a goddamn minefield. One line after check. Stop. Namun tiba-tiba tentara Jepang yang bersembunyi langsung menembaki mereka. Di sisi lain, Kompi 8 mulai bergerak menyusul mereka. Sementara Joe Anders dan yang lainnya masih terus berjuang menghadapi serangan dari tentara Jepang. Okay, let's go. Sementara di sisi lain, pasukan Jepang mulai menyiapkan artileri untuk menyerang Kompi 8 yang sedang dalam perjalanan. Joe Anders yang melihat itu pun berinisiatif untuk mengambil radio komunikasi yang tergeletak di depannya. Dengan radio itu, ia berencana untuk meminta bantuan ke markas pusat. Beniazi yang melihat Joe Anders dalam kesulitan seketika langsung membantunya dengan memberikan perlawanan. Hingga akhirnya Joe Anders pun berhasil mengambil radio komunikasi dan langsung memerintahkan Beniazi untuk meminta bantuan udara kepada markas dengan bahasa Navajo. Mike, let's go. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para tentara Jepang dan berhasil menguasai kepulauan Saipan. Namun Joe Anders yang terluka parah akhirnya tewas setelah menghembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui kematian Joe Anders, mereka pun sangat sedih, termasuk Beniazi yang duduk berada di sampingnya. Setelah pertempuran selesai, Beniazi bersama istri dan anaknya melakukan ritual Navajo untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Joe Anders. Lalu Beniazi menceritakan kepada anaknya bahwa ia telah berjuang bersama seorang marinir yang tangguh yang selalu melindunginya di setiap medan pertempuran. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, terutama sikap kepemimpinan Joe Anders yang setia memegang teguh sumpah prajurit untuk menjaga dan melindungi kode sandi rahasia Navajo. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!